Wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada saat ini, kita bersama di acara Kiprah Indonesia hari Sabtu 22 Juli 2023. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita di acara Kiprah Indonesia yang akan kita ajak ngobrol sore hari ini seperti apa kurikulum Merdeka dan kaitannya dengan karakter siswa itu sendiri. Sudah di studio kita ibu yang sangat cantik, energik. Iya nih. Iya pendengar ini memang luar biasa energik dan ini adalah bestie saya juga nih. Masya Allah. Senang Dia punya adalah bestie iya seperti Ibu alhamdulillah. Nadia. Alhamdulillah nih bestie saya sejak SMA. Bayangkan sudah berapa puluh tahun ya Mei ya. Iya. Iya, hari ini kita jumpa langsung live studio di RRI Palembang. Dan juga pendengar Anda bisa menyaksikan secara langsung siaran kita di channel YouTube Pro 1 Palembang. Bersama narasumber kita Mei Pilia Halimah, guru MTS Negeri 2 Kota Palembang. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mei. Waalaikumsalam Ibu Nadia yang cantik. Cantik juga tuh. Meinya lebih cantik nih. Apa Masya kabar Allah. Mei? Sehat alhamdulillah. Sehat luar ya. biasa. Alhamdulillah luar biasa. Gimana nih rasanya bisa ketemu kita di studio? Kayaknya rencana kita berdua terwujud Sebenarnya hari ini ya. 5 tahun yang lalu 5 kita tahun sudah yang lalu. berencana untuk Berduet, join ya. MC di acara reuni Ternyata Perak enggak. ya. Iya, reuni Gagal. Perak ya, SMA Gagal Negeri waktu 10 itu. ya. Karena ada sesuatu yang memang Iya. namanya musibah ya, tidak bisa kita lakukan. Iya. Baik, Mei, hari ini kita jumpa juga walaupun kita tidak jadi MC. Ini di MC juga kayaknya Iya. di studio ya. Saya ditanyain MC ini. Iya, ditanyain langsung nih. Tema Iya, kita di Kiprah Indonesia adalah pendidikan karakter siswa melalui kurikulum Merdeka. Iya. Sebelum ke tema Mei, udah berapa lama nih Mei di MTS Negeri 2 Kota Palembang nih? Oh iya, saya bertugas di MTS Negeri 2 Kota Palembang Iya. itu 1 Februari 2021, persis pas masa pandemi. Jadi pada masa pandemi itu ada guru yang pindah mutasi tugas, Iya. akhirnya saya Masuk ke MTS Negeri Ke 2 MTS Kota Negeri 2. Palembang. Jadi pandemi membawa berkah waktu itu. Wih, ternyata pandemi banyak sekali yang mau berkah ya, bukan hanya Mei sendiri, banyak yang lain gitu ya. Iya, Termasuk Mei, dengan seperti itu bisa ada di MTS Negeri Iya. 2. Gimana tuh suka dukanya jadi seorang guru? Suka duka menjadi seorang Banyak guru sukanya itu, dong ya? tentu saja. Sebenarnya Baik. menjadi seorang guru itu adalah pilihan ya, Oh, karena heeh. karena pilihan itu harus dibutuhkan komitmen. Karena guru itu harus mengajar di depan murid, Iya. dalam hal ini orang lain yang harus kita didik. Iya, bukan Iya, anak betul. sendiri Iya. ya. Nah, jadi bagi saya menjadi guru itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Betul, apalagi guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Di mata masyarakat luas, profesi guru itu Iya. sangat mulia. Betul. Jadi mendidik anak yang dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu. tahu. Bahkan Terus, sekarang mungkin harus lebih tahu gitu dari guru. itu menjadi kebanggaan sendiri Kebanggaan, bagi guru bahwa apalagi murid yang kita ajar itu lebih pintar dari kita gurunya. itu. Wow, Jadi jangan tantangan kita tersendiri menjadi bagi saya saingan gitu pribadi. ya. Iya. Apalagi Itulah. kalau ngelihat nanti pas tamat ketemu siswa ya udah jadi berhasil. Sudah jadi dokter, kita Udah tetap jadi jadi guru. dokter, oh. Sudah jadi tentara, kita tetap jadi guru. Iya. Pernah juga sekali waktu saya masuk ke mall gitu, dibukakan pintu, wah serasa orang hebat gitu ya. Siapa nih? Ternyata murid saya. Oh, dia mengenalkan diri. Iya, manajer mall gitu alhamdulillah. ya. Iya, alhamdulillah. Silakan Bu, pilih-pilih barang gitu gratis ya. Enggak ya. Dan tentunya menjadi seorang guru itu juga banyak relasinya, terutama ke orang tua siswa ya. Iya. Jadi setiap Silaturahmi tahun kita ya. bertemu dengan wali siswa yang beda-beda karakter, Iya, juga ketemu dengan siswa yang betul. juga berbeda karakter. Nah, menjadikan mereka lebih baik itu merupakan suatu kebanggaan. bagi Kebanggaan saya. ya, apalagi nanti kalau silaturahmi ketemunya pas bagi rapot. Itu pasti banyak ya suka dukanya Oh ya. ya, suka Nanti kalau ketemu bagi rapot. nanti ketemu siswa yang agak gimana tuh Mei menghadapinya, apalagi kalau cowok gitu. Iya. Gimana tuh trik-triknya sebelum Iya, kita ke tema gitu. Iya, memang menghadapi berbagai karakter siswa setiap hari itu membuat pribadi guru itu harus lebih sabar. Lebih tentunya sabar ya. Tingkah siswa yang masih kadang polos, terus lucu itu
kadang mengundang gelak tawa, kadang kita juga itulah jadi guru itu penuh berhadapan dengan karakter siswa itu. Kalau saya pribadi, kok ibu nggak berubah ya? Iya, karena itulah. Iya, awet muda kayaknya Iya, ya. guru itu, saya ketemu guru saya seperti dulu juga, mungkin murid saya juga ketemu saya, kok ibu nggak berubah? Kok ibu nggak Karena berubah itu, gitu, iya. karena kita berhadapan dengan karakter siswa yang kalau di SMP kan Iya. polos, lucu gitu Iya. kan. Jadi kita seperti kakaknya aja, saya menganggap diri saya seperti kakaknya. Tapi Jadi bener mereka- loh, siswa Mei itu nggak bohong, memang nggak berubah Mei. Dari zaman kita SMA sampai sekarang kayaknya Diko nggak berubah gitu. masa sih Iya. adalah kerutan. Paling faktor usia ya. Iya. Baik, Mei, kita ke tema kita nih, pendidikan karakter lewat kurikulum Merdeka. Nah, ini sudah dijalankan di MTS Negeri 2 kurikulum Merdeka, Mei? Iya, kurikulum Merdeka itu semenjak pemerintah mencanangkan Iya. tahun 2022, alhamdulillah di MTS Negeri 2 Kota Palembang sudah mengimplementasikan Iya. kurikulum Merdeka Belajar ini di sekolah kami sejak dari tahun 2022. Jadi di tahun 2023 ini kami menginjak tahun kedua. Tahun kedua. Iya. 1 tahun sudah dirasakan ya? Ya, sudah dirasakan kemarin. Ya, Oke. gitu. Gimana tuh 1 tahun perjalanan kurikulum Merdeka? Ya, alhamdulillah berjalan lancar, Lancar ya? karena sinergi antara Guru? guru sebagai yang menjadi tombak Iya. ujung dari pembelajaran, Pembelajaran. kepala sekolah dan guru-guru siswa itu sangat baik sekali kalau di MTS Kolaborasi Negeri yang 2. baik ya? Iya, terjadi Baik. kolaborasi yang sangat baik sekali. Iya. Jadi semua lini melakukan tugas mereka Tugas dengan mereka masing-masing. sangat luar biasa. Baik. Nah, ada terasa perbedaan nggak Mei dari kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Pasti ada beda ya? Oh ya, tentu Iya, ya. nah, Jadi di kurikulum Merdeka ini Mungkin ada tujuan karakteristiknya seperti apa gitu ya? Ada tujuan yang pasti ingin dicapai ya Mei ya? oh ya, tentu. Jadi baik. tujuan dari kurikulum Merdeka itu Iya. Itu sebenarnya penyederhanaan Pendanaan, kurikulum dalam kondisi khusus pada Iya. waktu itu kurikulum darurat ya. Jadi untuk memitigasi Iya. ketertinggalan pembelajaran atau lost learning, maka pada masa pandemi waktu itu muncullah kurikulum Iya. Merdeka Belajar ini. Hasilnya yaitu dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum darurat ini dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% literasi dan 86% numerasi. Jadi Iya. efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan bahwa pentingnya perubahan Iya. rancangan dan strategi untuk mengimplementasikan kurikulum secara lebih komprehensif. Oh gitu. Nah, untuk mendukung visi misi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Iya. maka kurikulum Merdeka yang ini merupakan prototipe dari kurikulum dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang Iya. lebih fleksibel. Oke. Sehingga sekaligus berfokus pada materi esensial dan mengembangkan karakter dan komprehensif peserta didik. Oke. Jadi kalau saya kurikulum ini juga merupakan langkah terobosan untuk membantu guru terutama dan kepala sekolah untuk mengubah proses belajar mengajar Oke. menjadi lebih relevan, Oke. menjadi lebih mendalam dan tentunya menyenangkan. Nah, Iya, itu. Jadi yang menyenangkan itu menyenangkan yang penting. itu ya? Iya, karena kalau kita mengajarnya menyenangkan, siswa juga akan menyenangkan menerima pembelajaran dari pelajaran. kita. Jadi dia tidak terpaksa ya. Nah, ini Betul. mungkin ada sisi positifnya dari kurikulum Merdeka ya, Ya, Mei. jadi kalau menyenangkan artinya peserta didik pun dapat lebih mudah memahami pembelajaran yang kita lakukan. Baik-baik di situ ya. Jadi perbedaannya. Kalau segala sesuatunya menyenangkan seperti Mei bilang tadi, pelajaran yang sulit pun mudah.
matematika pun menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka ya. buat mereka. Baik. Kebetulan saya mengajar matematika. Matematika. Yang Baik. bagi siswa sebagian ya menjadikan Menakutkan. momok. Iya, kalau ketemu guru matematika Ya, ingat zaman-zaman seperti dulu melihat ya. hantu ya, langsung pucat pasi. Langsung pucat pasi gitu. Langsung duduk terdiam gitu, tidak bersuara. Iya, iya, Nah, iya. gimana Meg? Dikau kan guru matematika, supaya anak-anak cinta suka matematika menyenangkan di Guru Merdeka ini apa trik yang dikau lakukan gitu? Ya, tidak banyak sih. Saya Iya. mengajarkan rileks, itu santai. Tidak, jadi lebih kepada mereka mencari sesuatu itu dengan bekerja kelompok. Jadi lebih meringankan mereka sih sebenarnya. Iya, jadi kalau kerja kelompok bisa bergabung jadi satu Iya, mengerjakan jadi, persoalan gitu ya. Ya, jadi persoalannya mungkin menjadi lebih meringankan ya bagi Ringan, mereka. daripada dia berpikir Jadi, sendiri gitu. Ya, di kurikulum mereka ini juga pengelompokan itu juga memang ini. Jadi kita membagi mereka menjadi kelompok yang sudah tuntas dibagi. Jadi kita lebih concern ke semua mereka. Ke semuanya ya. Iya, Oke, betul. baik. Nah, kita nanti berbicara karakteristik kurikulum Merdeka Belajar itu. Mungkin ada beberapa karakteristik utama dari kurikulum Merdeka ini yang bisa dikatakan seperti fokus, waktunya, pencapaian seperti apa tuh Mei. Nanti bisa dijelasin juga Mei ya. Baik, ini ada line telepon berdering nih. Mau nanya sama Mei nggak? Kalau kenalan gitu. Baik Mei, berkaitan dengan kurikulum Merdeka mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih Mei. Mungkin kita bisa tahu nih seperti apa lagi nih. Iya. Oh iya. Berkaitan Tadi Bu dengan Nadia nanya karakteristik iya, kurikulum. karakteristiknya Oh iya. seperti apa gitu. Karakteristik kurikulum Merdeka itu ada beberapa karakter utama seperti apa tuh, Mei? dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran, antara lain yaitu fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Jadi waktunya juga lebih fleksibel, Lebih fleksibel. untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok, misalnya yang seperti yang saya katakan tadi Iya. Bu ya, seputar konten nyata. Jadi Oke. ada di konten nyata ini di kurikulum mereka belajar ini ada namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang Baik. disingkat P5, dan Iya. di Kementerian Agama itu ada Proyek Profil Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, di stop dulu PPRA. Mei. Mei ditahan dulu Mei. Ya. Kita tanya dulu nih pendengar kita ya. Ya mungkin mau kenalan nih. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sama-sama guru nih Mei. Mau kenalan kayaknya Mei dari Masya Balikpapan Allah. loh ini. Masya Allah. Ya, Ibu Apa Ali. kabar Balikpapan? Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nih sama-sama guru nih. Iya. Alhamdulillah. Ini sepertinya lahirnya bulan Mei ya. Iya bener, bulan Mei lahirnya. Oh iya benar, bulan Mei. Udah lewat ya Bu ya. Sudah lewat. Salam kenal, sehat dari Balikpapan. Iya, salam sehat Ibu. Masih muda nih kelihatannya ya. Iya Bu, masih muda banget. Dari suaranya masih nyaring ya Bunda Ali ya. Masih cetar. Wah, Ini Mbak. Wah, Mbak, Ibu guru, Ibu Mei, Ibu Mei. gitu ya. Mm. Iya. Saya kebetulan ya sudah nenek-nenek saya nih Mbak. Saya menuju nenek-nenek. Tapi nenek muda ini Oh, belum. nenek-nenek ini Iya. ya. heeh. Saya sepintas ini nih tadi sempat buka-buka ini ya. Kebetulan tadi saya penutupannya Mbak. Oh, udah tutup ya. IHT gitu. Iya. Karakter siswa itu kalau di Kumar bedanya dengan K13 ini kok ada 6 ya Mbak di Kumar. Di K13 ada 5 nilai karakter gitu loh Mbak. Oh, K13 ya. Oh. Iya, kalau di K13 5 nilai karakter, kalau di Kumar 6. Kurikulum Merdeka 6 ya. Nggih, di situ sebenarnya intinya Mbak tadi bilang Mbak lagi maaf loh keliru. Ibu tadi Mei. bilang Ibu Mei, ha? di Kumar ini lebih mendalam ya, memang Iya. lebih mendalam. Oh, iya. Kalau di K13 itu bikin ini sebanyak-banyaknya, bikin apa ya? Modul ya. Modul ajar lah pokoknya. Kalau ini lebih ringkas ya.
Tapi di sini kok ini lah Mbak, contohnya gini, ibu kok keliru terus sih, religius ya di Ya, situ Ibu K13 memang Ibu. Ibu misalnya. Mei ya, Ibu Mei. Heeh. Di Kumer ini Ibu Mei lebih mendetail beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia gitu ya. Kalau di K13 nasionalis, di Kumar berkebenekaan Kebenekaan, global iya. dan lain-lain gitu ya Mbak ya. Maaf kalau Mbak Ibu tadi bilang di MTS ya. MTS Negeri 2 Palembang, Kota Palembang. Iya. Saya kan belum begitu ngerti ya, walaupun di Balikpapan ada juga MTS. Kalau di tingkat SMP itu kan ada BK-nya juga ya Mbak ya. Bimbingan Ibu ya. konseling Mei. Iya, iya. Oke. Bimbingan konseling itu kalau di SMA ini ada asesmen gaya belajar siswa Mbak, Ibu. Dari BK kita sebar ke siswa. Oh, ini kayak kuesioner ya? Asesmen. Asesmen ya? Iya, Oh, asesmen ya. Oke. Asesmen itu disebar, nanti kita kasih ke ini wali kelas dan guru bidang studi gitu. Gimana kalau di SMP Mbak ya? Oh Ibu? ya, Iya. oke. Itu. Iya, baik. Mohon terima kasih. ininya. Iya, makasih ya Bunda Kalau Ali. tipe, ya saya ini kan ngajar di kelas 11. Itu Kelas 11. F. Kalau Oh, ya. kelas 10 ya gitu. Kalau kelas 11 12 F. Ya, Kalau kalau di kami SMP, SMP D, Apa fase Mbak? D. Mohon ya Mbak ya, Ibu ya. Ya, Iya, baik. Itu terima kasih, maaf mengganggu. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Waalaikumsalam. Gimana Mei? Ternyata tanggapan luar biasa dari Balikpapan nih sama-sama guru Masya BK. Allah. Gimana tuh? Silakan Ya, Mei. memang di dalam kurikulum Merdeka ini ada juga yang namanya asesmen. Asesmen, Jadi ya. ada asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Jadi asesmen ini gunanya itu guru melakukan asesmen dari awal untuk mengenali potensi, karakteristik, Iya. kebutuhan, tahap perkembangan dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen juga umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran. Iya. Jadi sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran apa yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian setelah itu kita ada perencanaan namanya, yang tentu guru menyusun perencanaan proses pembelajaran Iya. sesuai dengan hasil asesmen diagnosis yang kita lakukan sebelumnya. Iya. Jadi serta melakukan pengelompokan murid. Jadi berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing individu. Jadi nanti kita lebih fokus kepada kerja kelompok terus Kerja kelompok ya. Kerja itulah nyata nanti jadi ya. hasilnya ada yang namanya P5 dan P5. PPRH RA tadi. Yang disebutkan Bu Ali tadi ya. Iya, yaitu project P5 tadi dan PPRA. Kemudian setelah itu pembelajaran, selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen juga. Kebetulan Ibu Ali ini adalah guru BK Mei Masya Allah. di Balikpapan. Nah, kalau Iya. guru BK itu memang dari awal melakukan namanya asesmen diagnostik non kognitif. Iya, seperti itu gunanya ya. untuk mengetahui tadi potensi, karakter siswa yang akan kita ya. ajar. Ya, memang Baik, seperti itu. Jadi benar-benar ini ada fungsinya nih kita dialog sore hari ini ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Baik. Tadi belum selesai ya karakteristiknya ya? Oke, yang disebutkan Mei tadi mungkin ada beberapa yang mau disampaikan lagi nih berkaitan dengan kurikulum Merdeka tadi. Karakter Iya. untuk prioritas. Iya. Jadi itu ada yang namanya karakter religius. Iya. Yaitu nilai karakter religius adalah karakter yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Iya. yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Baik. Sehingga menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap dan toleransi terhadap
pelaksanaan ibadah agama dan Iya. lain sebagainya. Jadi lebih kepada hal yang selaras dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lagi ada yang namanya nasionalis. Nasionalis, yaitu, ya. nilai karakter nasionalis itu karakter yang menuntun cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, Kepada kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan, Baik. bahasa, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan tentunya politik berbangsa kepada peserta Negara, didik kita. peserta didik, ya. Kemudian Baik. lagi ada yang karakternya, yaitu integritas. Nilai karakter integritas ini nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, Baik. tindakan, dan memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Baik, Ada luar lagi biasa. kemudian karakter prioritas penguatan pendidikan karakter itu ada lagi yaitu mandiri. Mandiri, ya. Ya, nilai karakter mandiri itu maksudnya sikap dan perilaku itu kita tidak tergantung kepada orang lain Oh, dan iya. mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita kita. Jadi siswa yang mandiri biasanya memiliki etos kerja yang baik. Yang baik, Mereka ya. lebih tangguh, lebih berdaya juang, profesional, kreatif, lebih berani dan menjadi jadi belajarnya sepanjang hayat begitu ya. Jadi sepanjang hidup, ya. Iya, kita jadi tua sudah masih tetap belajar Iya, ya. apalagi Jadi yang masih muda gitu. anak-anak yang memang Iya. harus lebih berjuang untuk belajar ya. Iya. Jadi karakter ini sangat esensial terutama pada siswa yang belajar di masa sekarang ini. Pada saat ini mereka lebih memiliki tantangan Tantangan yang lebih besar, ya. ya. Baik. Kemudian Nilai sikap yang berikutnya, nilai berikutnya adalah nilai gotong royong. Nilai karakter gotong royong ini adalah karakter yang mencerminkan tindakan menghayati semangat bekerja sama, Iya. bahu membahu menyelesaikan persoalan secara bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, Ya. memberikan bantuan pertolongan pada orang yang membutuhkan. Jadi mungkin zaman sekarang ini anak-anak lebih cenderung ke gadget, jadi seperti Iya. asosial. Jadi kita tanamkan lagi Untuk karakter untuk karakter. selalu bergotong royong, Bergotong royong. untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi Iya. dalam hal konteks yang positif. Iya, tentunya. bukan Iya. untuk melihat contekan gitu ya. Iya begitu. Iya. Jadi Jadi karakter kurikulum merdeka ini sangat luar biasa nih, Mei, iya, ya. membentuk Membentuk watak dan watak kepribadian untuk siswa. menjadi peserta didik yang lebih tangguh dan lebih tangguh, mandiri gitu. lebih berakhlak mulia dan Wah, berperilaku mulia. yang baik. Baik. Begitu. Mudah-mudahan kurikulum merdeka ini bisa membentuk siswa punya karakter yang luar biasa, Mei, ya. Amin, amin, amin. Baik. Ini memang itulah Tujuannya, utamanya. ya. Jadi itu sudah disebutkan semua, Mei, ya. Baik. Nah, Mei, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi penutup nanti, masih bersama Kiprah Indonesia bersama narasumber kita yakni Mei Pilia Halimah dari MTS Negeri 2 Kota Palembang. Nanti kita lanjut, Mei, setelah informasi yang satu ini. Enemies ahead. Waduh, kamu ini loh.
Iya, Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi masih bersama Kiprah Indonesia bersama Mei Pilia Halima, guru dari MTS Negeri 2 Kota Palembang. Mei, nggak terasa nih udah mau nutup dialog Masya kita. Allah. Iya, saya coba setengah jam ya. Iya, kalau berjam-jam mereka yang bosan kan? Oh, enggak. Oh tidak ya? Iya. Alhamdulillah. Baik, Mei. Ya, Mungkin ada yang disampaikan nih di penutup acara kita Kiprah Indonesia, baik untuk siswa kita yang akan mulai atau bisa dikatakan melanjutkan kurikulum merdeka ini, Mei. Iya. Ya, harapan saya sebagai guru kepada sekolah juga peserta didik yaitu Iya. semoga satuan pendidikan tetap memberikan ruang bagi para guru dan siswa untuk berekspresi secara bebas tanpa merasa ada Batasan. iya. Kemudian untuk semoga semua peserta didik itu bisa lebih menikmati kurikulum merdeka yang tujuannya untuk lebih lebih belajar lebih menyenangkan Iya. dengan membuat suatu hasil karya dari mereka secara Iya. baik pribadi maupun berkelompok juga. Jadi bisa juga dapat membentuk siswa yang cerdas, lebih ekspresi, lebih peduli, lebih berakhlak mulia dan memiliki karakter dan watak yang lebih baik ke depannya. Baik, Iya. iya. Mudah-mudahan kurikulum merdeka ini akan membentuk siswa yang seperti itu ya, Amin, yang amin, mandiri insya dan cuman mempunyai akhlak yang mulia yang pasti ya. Itu Baik, terima utamanya. kasih Mei ya. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah dialog ini Ya. nanti banyak tuh di channel YouTube-nya, di like sama siswa-siswanya Oh, pasti ya. Masya Allah. Iya, iya. Terima kasih Viral Mei, ya. iya, Iya, sama-sama, sudah berbagi Bu ilmu Nadia. dan semakin kita Sama-sama. membuat eksis kurikulum merdeka untuk ke depan ya. Iya, Yang insya akan berdaya Allah. guna baik untuk siswa maupun untuk guru yang ada di sekolah. Utamanya. Iya, terima kasih Mei, sukses selalu, semoga Iya, sehat, sama-sama. selalu semangat, luar biasa Tentu nih. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat Iya, bagi amin. semuanya. Amin. Iya. Baik pendengar, itulah dialog kita di Kiprah Indonesia. Tanpa terasa sudah mau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan berakhir Kiprah Indonesia, maka berakhir sudah kebersamaan saya Nadiar, juga rekan Suni di Palembang sore ini hari Sabtu 22 Juli 2023. Semoga kita rekan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kiprah Indonesia.